Mudah-mudahan saja kedatangan Bapak memberikan berkah kepada guru pendidikan agama Islam. Dan seperti inilah kami merakyat, Pak. Selanjutnya kami mohon maaf karena teman-teman yang hadir di sini sebenarnya semuanya mau datang, tapi karena kondisi seperti ini masih COVID, kami yang membatasi. Jadi kami mohon maaf, jangan sampai Bapak mengatakan kenapa paling sedikit sekali. Ini karena kondisi, bukan kami tidak gembira, bukan kami tidak bersyukur kehadiran Bapak, tapi kondisi yang membatasi kami. Makasih Pak, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan kepada Pak Kasih Pais untuk membantu silaturahmi dan bincang-bincang kita. Dan saya harap silahkan curhat Ki, sekarang orang tua kita ada di hadapan kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati Al-Mukarram Pak Kiai, alhamdulillah, ahlan wa sahlan bihudurikum, ma'assalamah. Kami sangat bersyukur atas kehadiran Pak Kakamil di tempat yang sangat sederhana ini. Senantiasa memberikan wejangan, petunjuk kepada kita atas curhatan-curhatan kita. Selanjutnya hadir bersama kami muliakan Bapak Kepala Bidang PHU Penyelenggara Haji dan Umrah. Jadi siapa tahu besok-besok ada kesempatan guru PAI jadi petugas haji, alhamdulillah. Tentu saya yakin ada kesempatan kalau itu sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa sekali ayahanda kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang, yang kita tahu beberapa hari ini sangat sibuk dalam menghadapi situasi, baik situasi COVID maupun situasi pandemik yang ada. Tetapi toh menyempatkan diri untuk bersama dengan kita. Di belakang ada saudara kita kepala seksi PAI pada tingkat SMP Kamil Kementerian Agama, ada juga ya. Alhamdulillah sekali lagi sebelumnya kami mohon maaf jika melihat situasinya sangat sederhana di namanya pondok. Sesungguhnya awalnya kami siapkan ada tempat, tetapi begitu ada petunjuk dari Pak Kabid bahwa tidak usah yang formal, makanya kita betul-betul tidak formal lagi, tapi sudah sangat sederhana. Lebih tentu saya yakin lebih dari yang diduga oleh Pak Kakamil, karena ini tentu ini adalah tamu kita ini kalau level provinsi Pak Gubernur sesungguhnya ya di bidang agama dan keagamaan, tetapi kita layani, kita terima di tempat yang sangat rakyat dan di rumah rakyat. Alhamdulillah, semoga kedatangan Pak Kakamil bersama dengan rombongan senantiasa membawa berkah untuk kita. Saya yakin ketika kita menerima tamu, pasti setelah tamunya meninggalkan daerah kita, tentu akan meninggalkan berkah. Berkah jangan dilihat bukan dari sudut materinya, tetapi berkah sehat, berkah urusan 7 lagi kayaknya. Jadi akan semakin berkurang. Kalau tunjangan sertifikasi dulu awalnya itu sekitar 15 miliar
sekarang tinggal 9 miliar. Nah, jadi alhamdulillah berkurang, karena berkurang juga. Nah, cuman kami di sini kalau di persentase antara PNS, guru PNS dengan non PNS itu berbanding untuk PNS itu sekitar 43%. Yang non PNS itu selebihnya, berarti lebih berat non PNS-nya. Tetapi alhamdulillah di tempat ini hadir beberapa yang masih non PNS. Ya, tapi sudah alhamdulillah sudah ada yang non PNS sertifikasi juga. Cuman jumlahnya masih sangat sedikit, yaitu baru 50 lebih. Sementara jumlah totalnya itu 214. Nah, kita alhamdulillah lulus pretest ini ada 28. Mudah-mudahan saya sudah komunikasikan dengan Pemda, mudah-mudahan niat kita bisa dapat bantuan untuk kegiatan TPG. Tetapi ya, namanya kita berusaha. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, dengan kehadiran Pak Kanwil membawa berkah ini, insya Allah kita bisa dapatkan keinginan-keinginan kita. Saya kira saya tidak perlu terlalu berpanjang lebar. Tentu sangat kita harapkan ada bimbingan mungkin dari Pak Kabid atau dari Pak Kabid dulu. Tapi saya mohon maaf tidak terlalu protokoler. Kesempatan ini adalah kesempatan langka yang luar biasa. Bapak Ibu guru, saya sangat setuju apa yang disampaikan tadi Pak Kasih, bahwa malam ini yang hadir di sini hampir lengkap. Yang mengurusi kita saya, yang mengurusi sebagian administrasi Pak TU, ya, yang mengurusi haji hadir, yang mengurusi semuanya juga hadir. Pak Kanwil dan Pak Kakan Kemenang hadir. Kenapa Pak Kabid Haji hadir? Itu akan memantau bahwa di Kabupaten Pindrang ini banyak guru PAI. Sama permintaannya tadi Pak Kasih, bahwa kalau ada waktu, ada kesempatan, diberi kesempatan, ini paling tidak menjadi catatan sakunya pada saat rapat nasional, bahwa tolong guru PAI juga diperhatikan. Ada korelasinya yang menyebabkan itu Pak, antrinya haji di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan adalah guru PAI. Guru PAI ini adalah bagian promosi haji. Ya, mulai kelas 1 SD dia sudah mengajarkan tata cara haji, sehingga yang antri itu Pak alumni daripada guru PAI. Jadi wajar kalau guru PAI diperhatikan kalau memang ada kesempatan untuk kita. Oke, Pak Kasih Haji, saya kira hal itu. Terus yang kedua, informasi kedua yang saya ingin sampaikan, tadi saya sudah mendapat informasi dari Pak Kasih bahwa sudah ada dana GPAI yang masuk, sekaligus laporan Pak Kanwil bahwa dana tunjangan COVID ya sudah ada masuk di guru PAI yang kemarin Pak Kanwil saya laporkan. Terkait dengan hal lain, ada insentif sementara dalam proses. Yang kedua yang belum selesai mungkin urusannya GPAI dengan Pomjawas yang terkait dengan penugasannya. Penugasannya itu belum selesai, kiranya secepatnya kalau bisa Pak Kasih dicolek-colek kepegawaian. Terus terkait dengan PPG-nya, itulah semuanya, dibalik peristiwa pasti ada hikmah. Di Indonesia yang lulus PPG itu pretest Pak, untuk PPG 32.000, sedangkan jatah nasional yang kemampuan Kementerian Agama pusat khusus di PAIS hanya 1.000. Sulawesi Selatan yang antri untuk ikut PPG adalah 1.012 orang. Jadi kalau 1.000 Indonesia bakalan bisa antri sama dengan haji. Makanya dibuka ruang, ada suratnya Direktorat Jenderal Pendis dan Direktur Pendidikan Agama Islam untuk memohonkan, memperkenalkan kepada pemerintah daerah bahwa ada anak yang terlupakan yang selama ini tidak diperhatikan terkait dengan PPG-nya. Alhamdulillah dengan bahasa itu
banyak sudah kabupaten kota yang merespon, hanya karena belum ada penetapan anggaran, jadi kami belum bisa melaporkan ke pusat. Kami sangat berharap semoga hal ini bisa terlaksana dengan baik dan kita akan mendengarkan secara seksama arahan kebijakan Pak Kakanwil terkait dengan tugas GPAI ke depan agar lebih bermanfaat. GPAI ini adalah orang-orang yang bernilai tapi kadang tidak ternilai Pak Kanwil. Alhamdulillah 3 tahun terakhir mereka sudah mulai bernilai, sudah banyak yang menjadi kepala sekolah karena memang sudah mulai bangkit dan sudah sangat jarang lagi yang gaptek. Yang gaptek itu guru PAI ada 2 versi Pak, ada zaman kolonial dan ada zaman milenial. Yang zaman kolonial ini kalau dilatih terkait dengan teknologi, yang meningkat bukan kemampuan teknologinya, yang meningkat adalah ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bahasanya otomat pensiunnya tsunami. Jadi lebih baik beribadah saja. Saya kira itu sekedar dinamika guru PAI, dan tentu hasanah guru PAI dengan kehadiran Pak Kakanwil lebih banyak akan memberikan support, semangat dan bekerja ikhlas insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira hal inilah yang saya ingin laporkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendaftar di jalur umum lagi. Jadi sebagaimana tadi yang dikemukakan Bapak Kasih PAIS Kabupaten Pindrang, bahwa PNS di Kabupaten Pindrang untuk guru PAI sekitar 43%, berarti lebihnya itu 56% non PNS. Jadi lebih banyak guru GPAI non PNS daripada PNS. Jadi karena kami lihat di sini, karena kita ini sebagai guru PAI 2 bidang yang naungi kita, yaitu Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Dan kami lihat di pendidikan di Dinas Pendidikan Pak sekarang tidak ada. Sekaligus saya berhajat kepada Kabid PHI sebagai Sorikul Hajat yang akan mewadahi aspirasi KPTU yang sudah mencatat, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang yang saya hormati, para pejabat di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati. Saya langsung saja, tadi sudah dibatasi oleh dokter 15 menit, sekarang sudah 20 menit lebih. Nah, saya gembira sekali karena saya sempat berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, yang biasanya saya itu harus ngomong secara secara dominan satu arah, sekarang kita diskusi. Ada persoalan yang menurut saya persoalan yang disampaikan ini persoalan nasional yang menjadi keprihatinan kita bersama. Di mana-mana sudah saya sampaikan bahwa dulu ketika guru agama pada sekolah di bawah binaan Kementerian Agama, persoalan relatif kecil, karena persoalannya hanya bagaimana Kementerian Agama memperhatikan karir guru agama yang ada pada sekolah. Hanya masalah karir. Sekarang ini persoalannya semakin kompleks, bukan hanya karir, tetapi juga sekaligus kesejahteraan. Ini menjadi persoalan, apalagi bagi guru honorer, masing-masing pemerintah daerah berbeda mengalokasikan besaran
guru honorer. Ini yang menjadi problem, dan problematika ini saya kira memang menjadi problem nasional yang sangat sulit dipecahkan. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah sebagai dampak secara tidak langsung terhadap disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2002 kalau nggak salah. Jadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka ada instansi atau lembaga yang vertikal, ada yang non vertikal. Yang vertikal antara lain adalah Kementerian Agama, yang kedua TNI, yang ketiga Polri, yang keempat Kementerian Keuangan, yang kelima Menkumham, yang keenam Kementerian Luar Negeri, yang ketujuh Kejaksaan Agung, yang kedelapan Pertanahan. Kan enggak? Pertanahan enggak? Hah? Pertanahan? Bukannya ada dinas pertanahan? Tidak ada? Oh ya. Oh ya. Berapa itu? 8. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak masuk pada kementerian yang sentralistik. Dalam banyak hal kemudian pengangkatan guru, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan kepala dinas, dan tidak ada istilah kanwil di dinas, tidak ada. Adanya kepala dinas. Itu adalah di bawah wewenang sepenuhnya pemerintah daerah, pimpinan pemerintah daerah. Jadi ini tolaknya berasal dari sini. Oleh karena itu di daerah guru-guru agama kemudian diangkat oleh dinas pendidikan dan kebudayaan yang notabene-nya adalah di bawah naungan pemerintah daerah setempat, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, dalam konteks ini maka Kementerian Agama seringkali menjadi menjadi tempat curhat bagi kawan-kawan guru PAI di satu sisi, tetapi di sisi lain Kementerian Agama tidak memiliki kemampuan yang memadai, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah anggaran. Kalau masalah anggaran misalnya, Kementerian Agama secara nasional yang ngurusin majelis taklim, pesantren, madrasah, apalagi masjid, apalagi pernikahan dan lain haji, umroh, haji dan lain-lain, umroh masyarakatnya. Se-Indonesia anggarannya berapa? Anggarannya cuma plus minusnya sekitar 50 triliun. Dan saya kira ini jauh sekali perbedaannya dengan Pemprov DKI. DKI itu hanya 5 kotak dan itu hanya satu kotakan ke sesungguhnya. Berapa APBN-nya? 86 triliun. Ya. Iya. APBD-nya 86 triliun. DKI. Lalu kita yang se-Indonesia cuma plus minusnya 50 triliun. Termasuk gaji. Logika sederhana saya, mestinya Kementerian Pendidikan Nasional dapat membina guru secara optimal. Karena apa? Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional di pusat saja hampir sama dengan anggaran Kementerian Agama secara nasional. Yang kedua,
di bidang pendidikan di tingkat provinsi ada untuk sekolah-sekolah dan lain-lain. Yang ketiga, di kabupaten kota juga ada di bidang pendidikan. Yang notabene-nya bukan mengelola masalah pendidikan agama dan keagamaan. Nah, ini persoalan. Oleh karena itu, bagaimana cara memecahkan persoalan ini? Memang ini ujung-ujungnya adalah presiden. Harus, menurut saya harus ditata ulang ini undang-undang otonomi daerah yang berdampak pada pendidikan. Jadi karena KKN ini sifatnya sifatnya adalah vertikal, maka ini adalah sebagai pelaksana. Itu catatan yang pertama. Dampak dari pemberlakuan undang-undang otonomi daerah yang berimbas pada guru agama pada agama Islam pada sekolah, kemudian pengangkatan guru oleh masing-masing pemerintah daerah, baik PNS maupun non PNS. Yang non PNS yang angkat siapa? Pemprov, bupati, ya, bupati dan bupati ya, dan atau wali kota, iya. Bukan Kementerian Agama kan? Bukan. Nah, ya kemudian saya tanya lagi. Di sini ada yang lulusan non PAI, ada nggak? PAI semua ya? Ya? Ada yang bukan PAI. Sekarang dia bisa. Oke. Untuk sekolah-sekolah negeri memang iya. Tetapi sekolah-sekolah swasta banyak sekali mengangkat guru agama non PAI. Karena apa? Guru swasta, sekolah swasta ini sudah memiliki murid dan guru. Mau mengangkat guru lagi tidak mampu. Mau mengangkat guru agama nggak mampu. Akhirnya yang mengajarkan agama diambil dari guru-guru yang ada yang paling rajin ibadahnya. Betul nggak? Ada nggak? Betul ya? Ada ya? Saya kira banyak itu. Jangan bicara swasta yang maju. Kalau swasta yang maju saya kira ada masalah. Tapi swasta yang tidak maju. Dan kebanyakan swasta juga tidak maju. Kebanyakan mengangkat guru agama yang paling rajin beribadah. Oleh karena itu, saya sering dengar ada guru olahraga mengajar pendidikan agama Islam. Ya kan? Ada guru matematika, fisika, kimia, biologi, guru kewarganegaraan, BP, itu mengajar agama Islam. Banyak sekali jutaan anak yang dididik agama Islam oleh orang yang tidak memiliki kompetensi agama Islam. Dan ini sejak tahun 2002. Sekarang 2020. Sudah berapa lama perjalanan ini? 18 tahun. Taruhlah anak yang menjadi korban dengan sistem pendidikan seperti itu pada saat itu di SMA umurnya 15 tahun. 15 tahun ditambah 18 tahun berapa? 33 tahun. Sekarang anaknya umur 33 tahun. 2003 berarti umurnya 32 tahun. 2004 berarti sekarang umurnya semakin ya. Kalau yang mulai 2002 berarti anaknya sekarang umurnya 33 tahun. Yang 2003 berarti sekarang anaknya umurnya 31 tahun. Dan seterusnya. Terus dengan kata lain bahwa umur anak itu sekarang ini rata-rata antara umur 25 atau 20 tahun sampai dengan 35 tahun rata-rata.
anak usia umur 20 sampai dengan 35 tahun. Dan kita lihat bagaimana sikap keberagamaan anak-anak yang usia 20 sampai 35 tahun. Kita lihat saja anak-anak itu. Pertama, memiliki karakter yang keras. Dikit-dikit demo. Yang kedua, anak-anak yang saya sebut dengan usia yang saya sebutkan tadi, karena tidak memiliki pemahaman keagamaan yang cukup, kemudian cenderung berkacamata kuda karena tidak memiliki literasi yang cukup tentang agama Islam. Saya kira ini akan berimbas, ada rangkaian dengan pertanyaan tadi. Di masyarakat sekarang ini ada kelompok masyarakat yang mempertanyakan masalah Maulid Nabi, ya kan, dan lain-lain. Bagi saya sih sangat sederhana saja. Lawang milad aja nggak boleh, ke Maulid Nabi nggak boleh, ya kan, lucu. Milad itu di Senayan boleh, kok Maulid Nabi nggak boleh. Padahal yang dimiliki adalah Nabi, ya kan, lucu. Lah ulang tahun anaknya nggak diharam-haramkan, nggak dibintah-bintahkan. Lah ulang tahun Nabi kok dibintah-bintahkan. Lah kalau soal bid'ah kan, saya pakai batik juga bid'ah, pakai peci juga bid'ah, pakai baju koko juga bid'ah. Karena baju koko itu sesungguhnya adalah bagian dari tradisi Cina. Pakai jubah, itu tradisi Yahudi. Ya? Kalau nggak percaya, ke sana, ke Israel. Yang namanya pastor itu pakai jubah. Kemudian yang pakai itu, yang wisuda tuh, cereng, apa itu? Itu model kebaktian Katolik itu. Jangan dikira itu semuanya itu Islami. Islami dalam konteks pemahaman yang mereka maksud loh ya. Bagi saya itu begini, yang sederhana saja. Bagi saya ya, ada kelompok masyarakat yang menurut saya memiliki pemahaman dengan literasi yang kurang, tetapi merasa paling benar. Ini menjadi persoalan. Apalagi sering nyalah-nyalahkan. Padahal Nabi itu sudah menyampaikan kepada umatnya berkali-kali, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, hikmah itu sesungguhnya adalah pengambilan sebuah keputusan, pengambilan sebuah kesimpulan atas dasar pemikiran-pemikiran yang rasional. Jadi hikmah itu sesungguhnya memberikan keputusan, memberikan penjelasan yang secara logika masuk akal. Apalagi dengan mau'izah hasanah jadinya. Memang di masyarakat ini banyak sekali model pertanyaan tadi. Apalagi doa bersama. Oh, doa bersama kok dipersoalkan. Begitu makan bersama nggak dipersoalkan. Memang ada logika terbalik ini. Teman-teman kita yang ada logika yang terbalik. Ini aneh bagi saya. Jujur aja aneh. Dan untuk memiliki wawasan yang cukup ini memang tidak hanya mendengarkan khotbah-khotbah, tapi memang harus mengaji ke pesantren.
Coba kalau kita lihat anak-anak madrasah, anak-anak pesantren, ada nggak yang berpikiran aneh-aneh? Nggak ada. Berkarakter radikal nggak ada. Karena apa? Karena di madrasah, di pesantren selalu diajarkan pada hal-hal yang memiliki alternatif. Ketika guru mengajarkan sholat, ini sholat berdasarkan Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini, Imam Hanafi begini, Imam Maliki begini. Silakan Anda pilih yang sesuai dengan tradisi, situasi, kondisi, dan masa di mana kita hidup. Bebas saja. Kayak misalnya menutup aurat. Yang penting adalah menutup aurat. Persoalan bahan yang untuk menutup itu apa, itu terserah kondisi masing-masing. Modelnya bagaimana, terserah tradisi masing-masing. Bahan, model, kemudian apa lagi? Ya, warna dan sebagainya. Loh, kalau di Indonesia, kalau hidup di Indonesia, ya memang cocoknya begini, tradisinya begini. Dan warna-warna begini karena diilhami oleh kondisi iklim, kondisi alam di Indonesia. Banyak warna tumbuhan, banyak warna pemandangan gunung, banyak warna laut, banyak warna-warna alam yang kemudian mengilhami masyarakat Indonesia untuk ditulis dalam sebuah lembaran. Apakah lembaran kertas, apakah lembaran kain, dan inilah jadinya. Jangan lupa ini diilhami oleh situasi alam. Makanya ada yang gambar bunga-bunga, ada yang gambar pohon-pohon, ada yang gambar ikan batiknya, macam-macam. Dan itu diilhami oleh alam. Dan alam itu adalah ayat kauniyah. Loh, kalau di Arab Saudi adanya cuma hamparan pasir, kemudian langit biru dan sebagainya, ya itu saja. Yang di dalam pikiran ya hanya itu saja. Makanya kemudian pakaiannya polos. Loh. Ya. Loh. Loh kok repot. Lah kemudian menyangkut masalah aurat itu yang mana? Apakah mukanya, apakah telapak tangannya, atau telapak tangan dan muka termasuk aurat atau bukan? Kalau tanya secara pribadi ke saya, muka sama telapak tangan itu identitas pribadi. Berapa miliar manusia di dunia ini tidak akan pernah sama sudut jari. Berapa miliar manusia di dunia ini tidak akan pernah sama retina mata. Oleh karena itu, maka itu tidak boleh ditutup. Kalau ditutup semua, kelihatan lubang kayak ngincang, itu rentan untuk digunakan kejahatan. Dan ketika melakukan kejahatan, tidak bisa terlacak identitas pribadinya. Jadi Tuhan juga sudah sangat detail terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Tapi kalau ada yang berpendapat bahwa harus ditutup semua kecuali mata, ya tidak apa-apa. Perbedaan pendapat itu indah. Yang menganggap itu aurat silakan, yang menganggap itu bukan aurat silakan, yang pakaiannya harus di atas mata kaki silakan, yang pakaiannya menutup mata kaki juga silakan. Tidak apa-apa. Perbedaan pendapat, jangan pernah memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita hanya bisa menyampaikan. Persoalan diterima atau tidak itu urusan orang lain. Kita hanya sifatnya menyampaikan, tidak boleh memaksa. Karena perbedaan itu indah. Pelangi itu indah karena berbeda warna. Botol aqua ini indah karena berbeda warna, ada tulisannya. Kalau warnanya sama semua, ya mana nggak kelihatan. Ibu-ibu itu kelihatan indah itu karena ada lipstik merah, ada shadow,
ada apa namanya ini? Ya begitulah. Coba muka ibu-ibu dicat hitam semua. Apa indah wanita. Orang dari alamnya itu memang berbeda-beda warna. Yang namanya telapak tangan itu warnanya putih, belakangnya coklat. Yang agak dalam lagi hitam. Nah, itu. Ya memang itu begitu ciptaan Tuhan. Kan Tuhan juga sudah berfirman, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada laki-laki dan perempuan, ciri-cirinya laki-laki ada pentulnya, perempuan ada pentilnya. Memang begitu sudah diciptakan berbeda manusia itu. Yang suku Jawa begini, yang suku Papua begini, yang suku Sumatera begini, Subawa Kobaila, yang Arab begini, yang Eropa begini. Dan itu juga karena kondisi iklim yang berevolusi selama puluhan tahun. Bukan hanya puluhan tahun, bahkan jutaan tahun. Hadirin yang berbahagia, jadi itulah bahwa kalau memang ada pertanyaan masyarakat seperti itu, ya kalau memang menjawab akan menjadi perdebatan yang tak terselesaikan, mendingan tidak usah dijawab. Mendingan tidak usah dijawab. Kalau disalah-salahin, ya biarin saja. Itulah hebatnya orang-orang kita ini. Disalah-salahin, tidak dia apa-apain dia. Nanti sejarahnya akan membuktikan. Di surga nanti jawabannya, masuk surga atau tidak. Kita nggak usah pusing-pusing lah persoalan perbedaan. Bahkan menurut saya harus disyukuri. Kemudian apa lagi? Kemudian PNS yang tadi 3 itu ya, lagi-lagi yang tiganya itu betina. Nah, ya memang itu ya yang angkat wali kota atau bupati, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, tapi masalah ini saya pikir perlu diinformasikan Pak Kakan Kemenang, perlu diinformasikan bahwa ada kesejahteraan guru PAI yang dalam satu lokasi tiga orang dengan jenis kelamin yang sama, perempuan lagi, yang kemudian tidak bisa melakukan praktek-praktek kebijakan secara langsung, terutama dalam hal sholat. Kemudian yang kedua persoalan kesehatan guru. Saya kira itu juga perlu dikomunikasikan. Kementerian Agama hanya yang kaitannya kurikulum. Saya kira kaitan dengan kurikulum juga perlu disesuaikan dengan kekinian. Banyak hal-hal yang menurut saya tidak terkontrol kurikulum pendidikan agama pada sekolah. Nah itu dia, kembali lagi pada pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Bapak Ibu sekalian, prinsipnya masalah ibu adalah masalah saya. Kemarin juga sudah kami diskusikan dengan Pak Dirjen ketika saya mendampingi Pak Dirjen, bahkan Pak Dirjen sekarang masih dalam perjalanan menuju Makassar. Memang persoalannya begini. Pak Dirjen aja bingung, apalagi guru. Kalau saya aja bingung, apalagi guru. Oleh karena itu, mari kita bingung bersama-sama. Dan tawannya lepas, saya yakin itu adalah guru PNS.
Jadi kemudian terkait dengan kasus Prancis yang terakhir ini. Ya, bahwa kita ini bahwa kita ini tersinggung Nabi. Adanya pembeda antara guru agama dengan guru umum, Pak Kanwil, sedangkan ini lahir dari rahim yang sama. Jadi itu yang menyakitkan. Apa sih bedanya? Nah, ini yang selalu saya bahasakan, termasuk saya bahasakan terkait dengan PPG-nya itu, sehingga mendapat beberapa respon. Rupanya ini guru PAI, Pak Kanwil, dilupakan oleh bapaknya. Jadi memang seperti itulah, kita harus membahasakannya seperti itu. Jadi untuk sementara harap doanya mudah-mudahan bisa terlaksana. Ada peluang untuk kita masuk di kementerian supaya server UKG bisa dibuka kembali. Saya kira itu sekedar informasi ya. Jadi syukuri dulu ya apa yang ada, 800.000 karena ini ada kasuistik dan memang harus ada jalannya. Saya kira itu yang penting, kita tidak pernah berhenti berusaha. Jadi Ketua APAI Provinsi luar biasa perjuangannya terkait dengan ini. Saya melihat langsung itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar tambahan yang disampaikan Pak Kanwil luar biasa dan Pak Kabid Rais. Saya selaku Kepala Bidang Haji ada dua hal yang disampaikan. Tentu terima kasih tadi disampaikan bahwa ibu-ibu ini yang melahirkan antrian panjang di haji karena sudah mengajarkan praktek-praktek haji mulai RA, mulai TK sampai SMA. Tapi sebagian besar dua agama itu kan banyak belum haji. Iya. Makanya itu yang dia. Sebenarnya ada peluang untuk bertugas haji. Cuma yang saya ingin mungkin Pak Kakan menang, saya mungkin bisa nanti kerjasama dengan Pak Kabid Pais, bagaimana praktek haji di sekolah itu bisa kerjasama dengan seksi haji BHU. Betul-betul nanti terarah mulai TK SD untuk praktek haji, nanti bisa difasilitasi kepala seksi haji kabupaten kota. Misalnya wukuf, kan di sana ada sarana miniatur Ka'bah dan lain sebagainya. Itu jauh lebih praktis karena yang mengarahkan nanti kepala seksi dan pembimbing profesional di bidangnya. Itu satu. Yang kedua, tadi sudah disinggung Pak Kakanwil terkait perbedaan-perbedaan, pertanyaan-pertanyaan, misalnya tahlilan, yasinan dan lain sebagainya. Mohon kepada seluruh PGA, GPAI, Guru Pendidikan Agama Islam, untuk memperbanyak referensi yang bahasa Pak Kakanwil tadi, literasi. Apa yang dipersoalkan masalah tahlilan? Tahlilan itu kan dari kata halala yuhallilu tahlilan. Halala itu membaca kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang membaca la ilaha illallah kok dipersoalkan. Orang domino saja nggak dipersoalkan. Jadi itu coba nggak usah pakai dalil-dalil panjang-panjang. Orang membaca la ilaha illallah, orang membaca yasin, banyaknya dalil tentang yasin. Yasinan kok dipersoalkan. Tadi berdoa berjamaah, menurut Pak Kanwil kok dipersoalkan, makan berjamaah saja nggak dipersoalkan, apalagi kalau gratis. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali atas beberapa bimbingan petunjuk. Perlu kami juga laporkan bahwa kita di Kabupaten Pindrang ini itu ada kegiatan manasik yang dilakukan oleh anak-anak kita Taman Kanak-kanak. Itu dilaksanakan setiap 1 Muharram. Jadi kita luar biasa penuh di lapangan itu anak-anak dengan orang tua.
Dan alhamdulillah kita sudah kerjasama bersama dengan KSPHU yang siapkan miniatur alatnya. Kemudian kita hadirkan memang narasumber yang memang sudah bersertifikat tentang manasik haji itu, meskipun pelaksanaan manasiknya ya sifatnya baru pengenalan, bukan prakteknya yang sesungguhnya. Tapi alhamdulillah itu sudah dilaksanakan, sudah tahun kemarin ini 2020 kami laksanakan secara virtual, dan itu dihadiri langsung oleh kepala seksi taman kanak-kanak dan pengawas, itu langsung memberikan sambutan. Saya ingin kontak dengan Pak Kabid, tapi katanya waktu itu ada acara yang bersamaan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan ini kalau misalnya wabah COVID ini bisa reda, insyaallah kita akan meriahkan lagi. Kalau acara manasik itu kita laksanakan itu sekitar 5.000-an sampai 10.000 peserta yang hadir di lapangan, karena orang tuanya. Jadi 1 pesertanya, 5 pendampingnya, mulai dari jadi saya kira kesempatan ini sangat luar biasa untuk kami. Kami tidak bisa menyampaikan ucapan terima kasih, kecuali rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas kesempatan Pak Kakambil bersama rombongan. Kami berharap bukan kali ini saja, kalau misalnya mau ke Endrekang, ke Tator, tidak apa-apa lewat dan sehingga mampir di Pindrang untuk kita semua dan untuk guru PAI khususnya. Insyaallah kami sangat mengharapkan petunjuk wejangan di bawah koordinasi bimbingan Pak Kakan Kemenak Kabupaten Pindrang yang senantiasa selama ini selalu siap menemani kami kapan dan dimanapun kondisinya. Sekali lagi melalui kesempatan ini kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ini terdapat banyak kelemahan kekurangan, jadi tidak perlu lagi saya berhipotesa bahwa jika, karena yakinlah bahwa di sana sini pasti terdapat beberapa kehilapan, kekurangan. Karena itu sekali lagi kami atas nama keluarga besar Guru Pendidikan Agama Islam, atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Pindrang juga menyampaikan permohonan maaf dan jazakallahu khairan summa jazaa. Wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.